Ya, Tapi pas awal gitu orang tuh maksudnya memang setuju gitu sesuai dengan jalannya Kudra gitu untuk bermusik itu seperti apa? Awalnya malah nggak setuju. Nggak setujunya Nggak kenapa setuju. Karena apa ya? Ya orang Aceh ya. Iya. Ya. Kebanyakan ya orang Aceh. Banyak agamis gitu kan. Terus masih banyak juga keluarga yang menentang musik. Mungkin mungkin ada apalagi kan banyak keluarga itu yang anak-anaknya sukses di bidang akademis gitu kan. Ya Kudra setelah menamatkan kuliah Kudra ya inilah jalan Kudra gitu kan. Ya sukses kan nggak mesti lewat akademis kan. Betul. Dan ya udah akhirnya memilih ini gitu. Terus waktu awal mula setelah kuliah nih terus memilih untuk karir di musik gitu kan, orang tua seperti apa tuh tanggapannya? Awalnya pas semester 2 aku udah kuliah, udah bilang gitu kan, aku mau di musik aja lah gitu kan. Udah mantap tuh ya? Udah mantap. Awal kuliah. Awal kuliah. Nggak usah lah, untuk apa gitu. Nggak usah lah, tamatin aja dulu kuliahnya. Ya udah akhirnya kayak termotivasi untuk namatin kuliah dan nagih janji ya gitu. Nagih janjinya ya pada saat itu ya udah habis kuliah kan mau pengen profesional di musik. Ya udah adik bikin musik, nyiptain musik, bakal lebih ke profesional lagi gitu. Halo Sobat Reka, kembali bersama podcast Kinari Bersama saya Kintoko dan saya Ari. Kali ini kita kedatangan tamu apa ya Mas, bisa kita bilang penyanyi, ya? solois Seorang ya? penyanyi solois asalnya dari Medan, bener deh? Medan. Kita sambutnya Kudra. Ragu-ragu gitu. Dia Mas Ari mau ikutan. Wah. Halo Mas Kudra, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masih di... Biar enak. Oh iya. Oke. Maaf nunggu lama Mas Kudra ya. Aduh. Tapi enak, seru kan sampai Palmerah kan. Aman lah. Yang penting pasar kan gitu kan. yang penting kan jamuannya. Ini Mas Kudra, ini Mas Ari habis rilis single baru. Mas Kudra barangkali bisa cerita soal singlenya itu. Benar nama aslinya memang Kudra ya? Iya, nama asli. Panjangnya Kudra Nur Iman. tapi maunya dipanggil Kudra. Oke. Jadi single terbarunya judulnya apa sih Mas, dan tentang apa sih nih? Jadi judul dari single terbaru Kudra, judulnya itu Lay With Me. Itu berceritakan tentang Lay With Me. Lay With Me. Berbaring denganku. Wis. Aduh. Luar biasa. Ya sesuai dengan judul juga kan sebenarnya. Temanya ya mengusung cerita tentang itu, keromantisan antara pasangan, di mana mereka sampai melakukan hubungan ke arah physical touch, dan ketika pun mereka tidak dalam kondisi yang bersamaan gitu kan, mereka sanggup sampai merasakan physical touch yang mereka rasakan sebelumnya itu. Gitu. Jadi masih ke bawah ya? Masih ke bawah gitu. Jadi sampai seindah itulah hubungan mereka itu, sampai ke bawah-bawah, sampai biarpun nggak sedang dalam momen yang bersamaan gitu aja. Ini ciptaan sendiri Mas Kudra? Ciptaan sendiri alhamdulillah. Nah itu inspirasinya dari mana tiba-tiba sampai muncul kata Pengalaman Lay With pribadi Me? kah atau seperti apa? Jujur aja Mas. Pengalaman Ini pribadi. Kita terbuka ya. Pengalaman pribadi. Nah saat Wis. itu dalam siapa kondisi gitu? seperti apa? Gue nggak nyebutin dengan Jangan siapa lah. ya. Dalam kondisi apa sampai akhirnya terjadi lagu ini nih? Jujur ini memang pengalaman pribadi, tapi Kudra sendiri nggak tahu lagi itu kejadiannya ke siapa, tapi kayak Waduh banyak banget. waduh. Tapi kayak Kudra ini emang lumayan jago ya dalam berimajinasi ya. Satu lagi ya. Gue pikir jago dalam hal lain. Seperti yang sudah diceritakan di lagu ini. Jadi itu kejadian udah lama banget kan, bertahun-tahun lalu gitu kan. Dan di tahun 2019 di awal pandemi itu Kudra kayak gabut mau ngapain kan, usaha juga lagi hancur-hancurannya gitu kan.
Terus akhirnya kayak di rumah ngapain ya, tengah malam nggak tidur nih kan, akhirnya kayak Kudra coba nulis lagu, membayangin apa yang pernah Kudra rasakan, momen-momen sedih, momen-momen bahagia, dan akhirnya jadilah sebuah lagu untuk lagu Lay With Me ini, salah satunya di dalam masa pandemi itu Kudra produksi. Dan selain dari Lay With Me itu juga yang lagu yang sebelumnya juga Kudra ciptakan pas pandemi juga, dan berikut setelah Lay With Me ada 8 lagu lagi yang Kudra udah selesaikan sampai master sebenarnya. Yang pertama itu apa, single pertama? Single pertama Something New judulnya. Something New. Nah, sampai akhirnya membuat lagu Lay With Me ini tuh tiba-tiba kepikirannya apa memang lagi kangen sama si itu atau seperti apa gitu sampai akhirnya jadi nih? Karena imajinasi tadi. Jadi sebenarnya nggak ada kangen-kangennya lagi. Kudra udah move on dari segala macam cerita-cerita di masa lalu. Ya karena tadi Kudra bilang Kudra punya lumayan ya daya imajinasi Kudra, akhirnya kayak Kudra bisa membayangin apa kejadian-kejadian yang Kudra alami di masa lalu, dan akhirnya Kudra tuangkan ke lagu. Mas Kudra, dari 2 lagu pertama Something New sama Lay With Me selalu pakai bahasa Inggris ya liriknya. Jangan-jangan yang 8 terbaru juga bahasa Inggris juga. Jadi totalnya itu kalau misalnya Kudra boleh kasih spoiler dikit, itu yang Kudra udah selesaikan kan 10, termasuk 2 lagu yang udah rilis. 7 bahasa Inggris, 3 bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesianya. Malah kayaknya pengen buat lagu dalam bahasa Aceh nih. Harus Mas Kudra, harus. Sebagai anak Aceh, aslinya Aceh tapi bisa di Medan ya. Benar-benar kelahiran Aceh, dua orang tua Aceh. Sebelum kesana Mas Kudra merasa lebih nyaman dengan lirik bahasa Inggris kah daripada berbahasa Indonesia? Yap. Sebenarnya kedua bahasa tersebut nyaman aja bagi Kudra, tapi kenapa 2 lagu yang pertama itu emang Kudra keluarin dalam bahasa Inggris, karena Kudra kan pertama kali Kudra lakukan di dalam produksi membuat lagu itu emang bukan lirik dulu yang Kudra tulis, tapi kayak ngelantunin nada-nadanya dulu. Kayak misalnya dalam lagu Lay With Me, na 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 gitu kan. Kudra bersenandung ya. Kudra bersenandung, Kudra rekam lewat voice note. Akhirnya kayak ini kayaknya kalau ditulis pakai bahasa Inggris kayaknya lebih seru gitu. Sebenarnya nggak ada maksud khusus ini kayak nulis pakai bahasa Inggris lebih keren gitu, nggak ada gitu. Cuman karena kayak imajinasi Kudra kayaknya berpikir kalau misalnya lagu ini cocok lah kayaknya pakai bahasa Inggris, ya udahlah akhirnya selesai dalam lagu bahasa Inggris ini gitu, Lay With Me ini. Pernah tinggal di luar Indonesia? Pernah tinggal di Aceh luar. Aduh, tunggu dipanjangin. Bahaya ya. Ya maksudnya ngerasa nyaman sekalipun bersenandung kemudian bisa nyantolin lirik bahasa Inggris itu, paling enggak akrabkah dengan bahasa itu di rumah sehari-hari? Sebenarnya nggak akrab sih. Jadi dalam keluarga inti Kudra sendiri juga bukan orang yang sebenarnya menggunakan bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari ya. Tapi kayak Kudra itu dari kecil udah dicekokin lagu-lagu black music gitu kan. Jadi yang dimana Kudra awal-awal dengar musik dan yang menjadi inspirasi Kudra di awal-awal sampai sekarang ini ya penyanyi-penyanyi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa Inggris. Contohnya itu Michael Jackson, Stevie Wonder, terus Lionel Richie. Kalau dari Indonesia ya tuh almarhum Bung Glenn Bradley, Tompi, gitu-gitulah. Yang punya karakter sendiri di vokal itu. Tapi vokalnya Mas Kudra juga berkarakter loh. Maksudnya lengkingannya tinggi gitu. Memang dari dulu emang sudah begitu atau punya basic apa sih dulu gitu sampai akhirnya punya karakter suara yang seperti itu nih? Sebenarnya itu suara Kudra dianugerahi kayak gini gitu kan. Memang punya basic dari dulu, dan
punya basic plus Kudra kan kayak suka sama influence yang tadi Kudra sebutin, dan Kudra waktu umur 10 tahun 10 apa 11 gitu kan, itu kayak pernah ngikutin lomba MTQ antar kecamatan dan menang. MTQ itu Musabaqah Tilawatil Quran. Dulu di TVRI rame itu Mas Hari itu kalau ada tuh siarannya tuh tingkat nasional ya terutama ya. Iya, pasti ditayangin di TVRI itu. Tapi Ramadan sekarang juga TV-TV juga banyak juga yang bikin acara kayak gitu. Dan akhirnya Kudra yang sekarang ini menurut Kudra ya, teknik vokalnya itu adalah teknik vokal gabungan antara yang Kudra influence-kan tadi, musisi yang Kudra influence-kan tadi, plus teknik dari Musabaqah Tilawatil Quran itu. Itulah yang menjadi Kudra sekarang ini gitu. Sesering itukah dulu ikut lomba Musabaqah itu? 2 kali sih Pak. Tapi dua-duanya alhamdulillah juara. Tingkat kecamatan sih. Kecamatan. Tapi ya oke lah. Iya. Oke lah Mas, daripada tingkat RT. Iya kan ya, daripada tingkat itu RT. Saya berhenti di kecamatan loh Mas Kudra. Coba lanjut lagi. Provinsi ya, lanjut lagi. Syukur-syukur nasional mewakili Aceh itu kan luar biasa itu kan. Mewakili Indonesia dong. Nah, Indonesia. Nggak kepikir waktu itu? Nggak kepikir sih. Cuman ya udahlah. Sekolah vokal itu, kursus vokal itu les itu enggak ya? Secara khusus gitu? Nggak pernah secara khusus. Nggak pernah? Jadi cuman pernah kayak belajar sama ya coach juga, tapi bukan yang sangat mendalami gitu kan. Tapi ya maksudnya sharing-sharing gitu kan. Ini harus digimanain. Terus gimana biar outputnya terasa bagus gitu kan. Ya sharing-sharing pasti ada lah. Tapi waktu itu berangkat dari Tilawatil ini terus sampai akhirnya mau terjun ke dunia musik tuh apa sih Mas alasannya Mas Kudra? Ya karena emang sebenarnya Kudra passionnya itu ya di musik gitu. Aslinya itu di musik. Ya awalnya itu malah kecil-kecil sebelum Kudra emang ngikutin MTQ, yang Kudra dengerin itu ya musik-musik kayak Titanic gitu kan, kayak My Heart Will Go On ya Celine Dion gitu kan. Terus waktu Kudra berangkat ke sekolah, Kudra dicekokin lagu-lagu almarhum Rudy Marantika, terus Lionel Richie, Michael Jackson gitu-gitu. Lagunya berat-berat. Iya, maksudnya yang emang legend ya. Dan akhirnya terbawa sampai Kudra dewasa. Ya inilah passion Kudra, dan Kudra harus ngejalanin ini secara profesional gitu. Itu dulu yang dorong ikut lomba MTQ itu siapa dulu? Orang tua kah atau memang keinginan pribadi pengen menantang diri gitu? Orang tua sih. Orang tua. Tapi dulu waktu kecil-kecil itu emang anak remaja masjid Kudra. Makanya larinya ke MTQ tadi ya. Oke, cocok emang bener. Larinya bener. Kalau dulu sekolah Rohis berarti Rohis ya. Iya. Rohis. Nah, setelah MTQ apa yang kemudian Mas Kudra lakukan biar tetap menjaga passion itu ya? Saat itu sempat barangkali ikut lomba nyanyi lagu pop barangkali atau ajang-ajang pencarian bakat itu. Kalau kompetisi musik sendiri Kudra memang nggak pernah ikutin sama sekali. Tapi emang yang mendorong musik Kudra yang sekarang ini ya Kudra juga menggeluti berbagai macam kegiatan seni lainnya juga, kayak misalnya melukis, gambar gitu-gitu. Kudra combine itu ke ke karakter Kudra yang di musik ini gitu. Akhirnya Kudra pengennya bukan dikenal sebagai musisi tok doang gitu. Kudra pengen dikenal sebagai ya seniman lah gitu. Tapi mimpinya apa sih waktu itu kayak setelah MTQ atau itu mengenai musik itu mimpinya aku pengen jadi penyanyi yang dikenal nih di Indonesia atau mungkin punya mimpi lain yang lebih besar lagi gitu. Waktu itu apa sih Mas Kudra? Ya pengen dikenal di Indonesia ya pasti pengen gitu kan. Karena di musik ya. Di industri musik, tapi untuk setelah makin dewasa di dunia musik ini kayak menurut Kudra yang penting
karyanya keluar dulu aja. Masalah siapa yang dengerin itu urusan belakangan. Ya mudah-mudahan karya yang keluar dari hati bakal nyampe sampai di hati. Mudah-mudahan. Juara MTQ yang pengen dikenal sama Indonesia, mantap nih. Perjalanannya kemudian sampai akhirnya ketemu sama single Something New. Sudah di Jakarta kah sebelumnya atau memang benar-benar dari masih di Aceh gitu. Besar di Medan, kemudian ditawarin Something New ini, kemudian baru ke Jakarta. Jadi emang dulu sebelum kayak gabung sama manajemen kayak sekarang ini gitu kan, Kudra emang produksi semua karya Kudra itu sendiri. Produksi semuanya sendiri. Ciptain lagu sendiri? 10 lagu itu Kudra produksi sendiri. Dari ciptain dari bikin rekaman gitu. Rekaman sampai mastering. Iya, musiknya juga sendiri. Musiknya dibantuin teman. Oke. Dibantuin teman di Medan juga. Ya emang semuanya sendiri. Udah. Ditawarin nggak saat itu kemudian Mas Kuda iseng nawarin label di Jakarta atau tiba-tiba ada yang tertarik ada Kudra nih? Sempet nawarin ke label kah? Nawarin ke label sih nggak pernah. Tapi kayak kebetulan tongkrongan itu punya relasi ke label-label gitu. Dan akhirnya labelnya sendiri yang sempat nawarin gitu kan, dan akhirnya kayaknya nggak usah labelan dulu lah gitu kan, manajemen aja gitu kan, biar enak lah pembagiannya gitu. Ya udah akhirnya bagi-baginya terjawab ke situ. Ya kan bisa untuk biaya apa kan kehidupan masa yang akan datang kan. Betul, kalau gabung dapetnya cuma 60% Mas. 70% ya kan. Jadi Mas Kuda masuk Jakarta itu kapan? Masuk Jakarta kayak transmigran ya dia ya, tanyain ya masuk Jakarta kapan ya? Di Jakarta itu untuk yang Something New kan, Something ya. Itu 2021. Oh, baru kemarin. November. Oke. Itu langsung diambil sama manajemennya Mas Tian ini. Kemudian oke. Mas Kuda oke. Kemudian meninggalkan Medan. Untuk ke Jakarta. Iya. Sementara. Iya. Masih bolak-balik ini? Masih bolak-balik Medan ya? Ada dua kali lah pulang kampung. Selama November. Dari 2001 itu. Oh ya, jarang lah ya. Jarang pulang ke Medan berarti ya. Udah nggak kangen berarti ya? Udah nggak kangen Medan berarti ya? Kangen lah. Tetap kangen ya? Kangen lah. Kulinernya deh nggak ada obat. Iya. Nggak ada obat. Jadi apa? Setelah Something New Mas Kudra kemudian mantep untuk menekuni karirnya di musik. Iya. Mantep ya. Mantap. Ya emang dari sebelum Kudra produksi semua lagu Kudra itu emang udah memantapkan diri untuk ya pada saat itu kalau misalnya pun nggak ada label, nggak ada manajemen pun emang Kudra emang berencana mau rilis sendiri gitu. Tapi selama ini udah sempat ngerasain kayak manggung-manggung nggak sih? Atau dari dulu udah pernah kayak manggung-manggung? Dari dulu udah pernah manggung-manggung juga, tapi yang setelah pandemi, setelah emang Kudra produksi semua lagu Kudra itu, emang di situ kan masa-masa emang nggak boleh ada kegiatan-kegiatan manggung kan, gitu-gitu kan. Ya akhirnya setelah pandemi udah mulailah ngerasain panggung lagi kan. Tapi pas awal gitu orang tuh maksudnya memang setuju gitu sesuai dengan jalannya Kudra gitu untuk bermusik itu seperti apa? Awalnya malah nggak setuju. Nggak setujunya kenapa? Karena apa ya? Ya orang Aceh ya. Kebanyakan ya orang Aceh. Banyak agamis gitu kan. Terus masih banyak juga keluarga yang menentang musik, mungkin ada apalagi kan banyak keluarga itu yang anak-anaknya sukses di bidang akademis gitu kan. Ya Kudra setelah menamatkan kuliah Kudra ya inilah jalan Kudra gitu kan. Ya sukses kan nggak mesti lewat akademis kan. Dan ya udah akhirnya memilih ini gitu. Terus waktu awal mula setelah kuliah nih terus memilih untuk karir di musik gitu kan, orang tua seperti apa tuh tanggapannya?
Awalnya pas semester 2 aku udah kuliah, udah ada bilang gitu kan. Aku mau di musik aja lah gitu kan. Udah mantap tuh ya? Udah mantap. Awal kuliah. Awal kuliah. Nggak usah lah. Untuk apa gitu. Nggak usah lah. Tamatin aja dulu kuliahnya. Ya udah akhirnya kayak termotivasi untuk namatin kuliah dan nagih janji ya gitu. Nagih janjinya ya pada saat itu. Ya udah habis kuliah kan mau pengen profesional di musik. Ya udah adik bikin musik, nyiptain musik, bakal lebih ke profesional lagi gitu. Dan jadi kayak gini. Berarti waktu itu pas orang tua cuma bilang nggak usah lah sekarang buat musik, selesai aja dulu kuliahnya gitu. Setelah itu baru terserah kamu gitu. Tapi berarti setelah kuliah pertentangan tuh udah ada ya? Orang tua sudah mengizinkan ya ketika kalau orang tua ya seperti itu aja, tapi kan banyak keluarga yang ditanya lagi kan. Ya itu tadi yang keluarga besar ya. Setelah orang tua lawannya keluarga besar. Itu untuk menjelaskan untuk memberikan jawaban semua bahwa passion gue nggak salah. Gue nggak salah jalan ya. Iya karena emang gimana ya? Gimana ya? Lewat lagu kah dari ini gue udah punya nih karya gitu. Iya, sampai akhirnya mereka menerima gitu. Atau jangan sampai hari ini masih nggak boleh nih pulang ke Aceh nih. boleh. Maksudnya sampai mereka bisa menerima ya karena adanya karya-karya yang yang udah keluarin. Maksudnya ya lebih bagus beraksi kan daripada ngobrol doang gitu kan. Ya biar terlepas mereka suka atau nggak sukanya ya inilah hal yang udah lakuin gitu kan. Ya udah kedepannya bakal berjuang sama hal yang ini terus gitu. Nggak cuman ngomong aja gitu. Itu sih. Tapi susah nggak sih untuk memperjuangkan itu sampai akhirnya? Susah lah pasti. Susah. Baik dengan keluarga yang seperti itu ya Mas. Iya. Awalnya keluarga sendiri coy. Ada yang bilang musik haram lah kan. Aduh, gua tadi mau nyebut itu tuh. Lebih penting lagi kita kan. Tapi so far ketika sekarang pulangnya ke Medan apa ke Aceh nih? Ke Medan. Nah, ketika pulang ke Medan orang tua keluarga mah fine aja ya. Fine aja, nggak ditodong senjata lah. Serem banget ya. Senjata. Nah, 10 lagu ini apakah diciptakan sejak masih sekolah dulu, kuliah, atau baru-baru ini baru Mas Kudra pas lagi pandemi mulai banyak tuh jadi itu untuk membuktikan tadi bahwa pendidikan keluarga itu salah, gue harus bikin karya gitu. Kalau bikin nulis lagu ya lebih tepatnya itu emang pas pandemi, yang emang benar-benar 10 lagu ini yang benar-benar pas pandemi. Ya, yang benar-benar Kudra pengen membuktikan diri itu pas pandemi. Sebelumnya itu Kudra malah membuat bukan lagu ya. Kudra itu kan tadi Kudra bilang Kudra juga berkegiatan seni lainnya. Kudra itu dulu gambar komik, bikin komik. Kudra bikin cerita lewat situ gitu. Dan akhirnya kayak Kudra mikir pas dewasa udah capek nih buat komik gitu kan, buat komik gambar-gambar terus gitu kan. Ya buat lagu aja lah gitu, buat lagu, apalagi karena memang musik passionnya nomor yang utama dari Kudra gitu kan. Kalau misalnya Kudra bilang kalau Kudra dulu itu buat tulisan atau lirik itu lewat gambar, sekarang ini Kudra memang benar-benar buat tulisan lirik itu ke dalam bentuk musik. Gitu sih. Hanya medianya yang beda. Medianya beda. Oke. Padahal susah juga loh bikin komik ya. Susah. Iya. Tapi itu jadi pekerjaan juga nggak sih itu komik, apa tuh cuman sekedar hobi doang? Sekedar hobi, tapi kayak Kudra sampai waktu itu kayak ikut beberapa challenge di komik digital. Sempat terbitin juga sendiri. Berapa komik? Satu komik yang diterbitin sendiri. Kalau nulisnya, kalau bikin komiknya, cerita komiknya ada berapa? Udah sampai 3 volume ya kemarin tuh. 3 volume. Itu bisa diterbitin sendiri? Bisa aja. Sebenarnya bisa aja, tapi kayak capek buat komik itu. Ternyata. Lebih capek bikin komik daripada nyanyi ya? Iyalah. Lebih capek buat komik. Tapi kalau misalnya udah dapet tim-timnya, udah rasa nggak capek. Yang kayak dulu sih. Ya, kalau dulu kan masih sendiri. Sendiri semuanya, kayak lining sendiri buat bubble
kata-katanya itu kan sendiri juga, terus gambarnya sendiri, hiteminnya itu sendiri. Ini kalau hari ini disuruh bikin komik lagi masih mampu nggak? Masih bisa ya. Sekarang ini justru pas di musik, pas yang di Something New itu udah gambar sebelum jadi video klip itu udah gambar storyboardnya sendiri. Oh iya. Udah gambar storyboardnya sendiri. Ya itulah gambaran komik yang dulu udah pernah pelajarin gitu kan. Jadinya ke storyboard. Imajinasi juga ini ya, imajinasi juga kencang tuh ya. Makanya kan orang dia tuh pas awal pandemi tuh udah mulai imajinasi. Iya. Mantap imajinasi. Kalau komik dari kapan berarti Mas Kudra? Komik itu dari SD juga. SD dari kecil ya? Udah mulai nulis gambar komik ya? Dulu awal-awal gambar komik tuh ingatnya itu gambar Batman. Karena pertama kali nonton di bioskop tuh nonton Batman. Yang lawannya Mr. Freeze. Terus gambar Batman akhirnya kayak habis itu mulai menyukai manga. Dragon Ball ya kan, Kamehameha ya kan. Akhirnya kayak inspirasi itu ya? Inspirasi ke situ. Iya, Gatot Kaca itu belum kepikiran ya? Udah, si Buta dari Gua Hantu kalau Indonesia. Udah favoritnya kan. Apalagi monyetnya tuh kan. Iya. Namanya siapa namanya? Namanya siapa ya? Lupa namanya. Kliwon. Tahu aja lagi. Iya, Kliwon. Namanya. Jadi Mas Kudra sekarang maksudnya sudah merasa lega kan untuk berkarya gitu karena terbuka. Sudah terbuka, keluarga juga sudah ya udah deh jalan aja gitu, atau memang masih punya beban gitu, ada hal apa yang masih pengen ditunjukkan gitu? Kalau lega ya pasti lega, ini udah jalannya Kudra udah diterima sama keluarga. Tapi kalau beban ya pasti ada juga kalau misalnya belum menunjukkan hasil yang sesuai ekspektasi Kudra dan keluarga gitu kan. Ya sejauh ini belum terasa banget kan. Ya tapi ya alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya harus diperjuangkan. Tapi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi terus bakal jadi akademisi juga nggak sih atau seperti apa? Mungkin bakal jadi komedian. Waduh, kita sambut Jeremy Teti. Jeremy Teti Mas Ari. Ini produser yang dari India itu loh. Iya, enggak Jeremy Teti penampilannya gini nih sekarang. Oh iya. Mas Kudra ini ya ada darah Indianya nggak sih? Arab sih. Arab ya? Dari ayah. Oh, dari ayah Arab ya. Tapi penampilannya kayak produser film India itu. Oh iya. Enggak ya? Apa karena bewoknya gitu kali ya? Bewoknya aja kali. Aduh, pakai minyak apa? Minyak Firdaus. Nggak boleh sebut merek ya? Iya, dulu di Firdaus itu di Warta Kota, di koran itu tiap hari iklannya Firdaus itu. Jangan-jangan Mas Kudra baca iklan di Warta Kota. Bercanda, nggak pakai apa-apa. Mas Kudra sebelum nyanyi itu sebenarnya apa sih? Sempat nyobain usaha kah atau langsung terjun ke nyanyi setelah selesai kuliah? Setelah selesai kuliah tentu saja sebelum kayak membiayai biaya-biaya rekaman, ya aku udah usaha dulu kan. Usaha apa tuh kalau boleh tahu tuh? Coffee shop. Coffee di Medan. Coffee shop di Medan. Oke. Ini sekarang gimana? Apa kabar itu? Apa buka juga di Jakarta? Lagi disewa kan ini. Susah kan soalnya ngontrolnya. Udah lagi di Jakarta kan. Tutup berarti? Tutup. Waduh. Bikinlah di Jakarta. Iya. Di Bintaro. Di Bintaro ya. Waduh di Bintaro. Rumahnya Bintaro Mas. Iya. Rempoa. Iya boleh lah kita syuting di sana gitu. Boleh. Boleh. Kalau disebutin Rempoa tuh gimana gitu? Mas Kudra biarin aja ngomong Bintaro gitu. Iya. Oh biar lebih keren. Rempoa pinggiran ya. Iya, mepet ke sini ya. Mepet Ciputat. Iya. Ya udahlah kalau gitu bilang aja rumahnya di mana ya? Di mana paling Bintaro. Paling kita keren. buka kita Mas Kudra buka. Tapi di Rempoa juga bagus, ada rumahnya Gisel kan di Rempoa. Oh, di Rempoa ya? Iya. Gisel mana? Gisel Anastasia. Oh. Di Rempoa, katanya sih di Rempoa. Jangan juga nggak tahu di mananya. Ya mudah-mudahan ini Mas Kudra mimpinya terwujud ya. Amin. Lagu-lagunya jadi nanti kan hits. Siapa tahu juga kedai kopinya juga akhirnya bisa dibuka. Buka lagi kan. Rempoa tadi itu. Rempoa lagi. Namanya apa Mas Kudra? Namanya apa? Nama apa? Kedai kopinya? Warkop Abang itu. Abang itu. Jadi misalnya orang nanya kan, jadi
nongkrong mana kita hari ini? Nongkrong di tempat abang itu aja. Iya. Udah daftarin belum namanya? Daftarin ke Haki gitu. Iya. Oh, nanti bakal daftar. Jangan sampai saya pakai nama itu. Oh iya. Seru kan namanya kan? Iya. Bukan di Jakarta dong, Bang. Iya. Biar di Rempoa, biar Mami Gisel bisa main ke sana. Tapi nyatanya bisa ya dari hasil usaha itu untuk membiayai rekaman Ya, itu. Bisa, apalagi kan di Medan masih bukan yang mahal-mahal banget kan biaya produksi kan. Ya bisa lah di Medan 10 lagu oke dari situ ya. Dan kuda rasa rekaman di Medan yang di tempat kuda itu nggak kalah lah bersaing sama hasil rekaman yang ada di Jakarta ini. Menurut kuda ya. Di kota ya? Di kota Medan ya? Kota Medan. Kenapa sih? Iya, gara-gara Rempoa tadi emang bukan di Medan. Medan kan gede Mas Ari, Medan kan gede. Ngobrolannya dari kemarin selalu mengkotak-kotakan kota dan kan ada kota Medan yang wali kotanya. Itulah, tahu kan? Tahu. Iya, wali kotanya anaknya Pak Jokowi itu anak mantunya. Mantu kan anak mantu. Iya, anak mantu ya. Gimana, Mas? Oke, Mas Kudra, mudah-mudahan kami doakan lancar terus karirnya di musik. karirnya lancar, Makasih. eksis terus di industri musik Indonesia. Amin, ya Allah. Nanti usahanya juga mudah-mudahan bisa dibuka Jalan di lagi. Jakarta. Iya. Biar Jangan bisa. pulang ke Medan, Kenapa? Pokoknya Aduh. harus terkenal dulu di Jakarta. Pusing kita tinggal di Jakarta terus. Kenapa emang? pusing. Oh, macetnya itu ya, tahan kita ya. Polusi udaranya. Waduh. Di Medan tidak kayak gini ya? Di Medan hampir ya. Wah, sama aja berarti. Cuman kan di Medan kan gampang kan kemana-mana kan. Kuliner. Emang kalau di Jakarta nggak ada yang nemenin atau gimana? Nggak ada yang nemenin. Nah, itu masalahnya itu doang, nggak ada yang nemenin. Masa yang kayak gini nggak ada yang Nanti nemenin? kalau ada yang nemenin betah di Jakarta. Mau ngucapin ulang tahun buat Jakarta, Mas Kudra? Random banget ya. Aduh. Oke, sebelum kita tutup nanti kita sampaikan Mas Kudra mau nyanyi lagu apa tuh, Mas? Lay with me. Lagu Lay With Me, teman tidur. Berbaring. Oh, berbaring ya? Buat tempat tidur, Berbaring ya. di tempat tidur ya? Berbaring denganku. Oh, berbaring denganku. Ya masa berbaringnya maunya di mana enaknya? Di sofa gitu. Berbaring bisa di mana aja ya. Di meja bisa. Nah, bisa di lantai ya. Di lantai. Ya pokoknya berbaring Lantai. denganmu itu Lay With Me. Sampai jumpa aja. Terima kasih Mas. Makasih. Sudah mampir ke Warta Kota. Terima kasih Mas Kin. Sehat terus. Sampai jumpa di podcast Kinari selanjutnya bersama narasumber lain, and please welcome Kudra. I heart your body, make him speak to me. I got my baby free and let me see. Don't it feel good, so make it live with me. Make it live with me. Make it live with me. I heart your body, make him speak to me. I got my baby free and let me see. Don't it feel good, so make it live with me. Make it live with me. Make it live with me. Jangan lupa subscribe ya.